Pertama kita buat variabel kosong untuk list variabel baru untuk list kosong maksudnya. Kemudian variabel kedua untuk input dengan tipe data integer. Kemudian variabel baru lagi dengan nilai nol. Kemudian kita membuat perulangan untuk mengulang seberapa banyak dari inputan user tadi. Kemudian kita buat variabel baru di dalamnya yang isinya itu input kepada data float. Kemudian setelah nanti user menginputkan data, nanti datanya akan dimasukkan ke dalam list kosong tadi dengan sintaks .append ini. Kemudian kita membuat perulangan baru yang akan menjumlahkan total harga barang yang diinputkan oleh user dengan for u info. Oh ini tadi variabel list yang menyimpan harga-harga barang tadi. Kemudian variabel baru t ditambah sama dengan u. T ini tadi nilai yang nol. U ini variabel baru dari perulangan. Jadi nanti T itu akan berisikan total harga barang yang diinputkan oleh user. Kemudian untuk mencetaknya kita tinggal print total belanja variabel T. Variabel T tadi itu isinya total harga barang yang diinputkan oleh user. Nomor satu kalau dijalankan itu seperti ini. Misal kita membeli 3 barang. Barang pertama harganya 300, barang kedua 250, barang ketiga 100,5. Dan totalnya menjadi 650,5. Kita buat variabel baru yang berisikan input dan digabung dengan sintak dot split. Ini fungsinya untuk memisahkan berdasarkan spasi inputan oleh pengguna itu. Kemudian variabel baru dictionary. Kemudian kita buat perulangan for mn inputan. Jadi dia akan berulang sejumlah nilai yang ada di inputan oleh user tadi. Kalau if mn in menu, kalau tadi ini ada nilai itu ada di dalam variable dictionary menu, dia akan nilainya akan ditambah satu. Tapi kalau dia nggak ada, maka akan jadi satu. Maksudnya apa? Kalau nilai itu sudah ada di dalam menu, maka nilainya akan ditambah satu. Tapi kalau belum, dia akan satu. Misal kita masukkan kentang goreng. Kalau kentang goreng itu belum ada di dalam menu, dia akan jumlahnya menjadi satu. Tapi kalau sudah ada di dalam menu, dia akan ditambah satu jadi dua. Kemudian kita buat variabel baru yang nilainya itu non atau kosong. Variabel baru lagi yang nilainya nol. Kemudian kita buat perulangan lagi for mn if menu. If menu mn lebih dari min, nilainya nol tadi, maka nilai min tadi itu akan digantikan oleh jumlah nilai yang ada di dalam dictionary tadi. Misal tadi kentang goreng itu ada dua, maka nilai min yang tadi awalnya nol itu akan menjadi dua. Kemudian variabel mv yang awalnya nol akan diganti atau diperbarui menjadi mn atau value dengan jumlah terbanyak dalam dictionary tadi. Kemudian untuk mencatatnya tinggal print variabel mv. Untuk nomor 2 kalau kita jalankan itu akan seperti ini. Misal kita pesan menu soto lagi, kemudian rendang, celok. Nah, soto akan muncul karena apa? Karena soto itu berulang 2 kali, sedangkan rendang dan pecel itu hanya 1 kali. Ini kita buat variabel baru untuk dengan isi input dengan tipe data integer. Kemudian kita buat 3 list kosong. Kemudian kita buat perulangan sebanyak inputan user tadi. Kemudian di dalamnya kita buat variabel baru yang isinya input. Kemudian inputan tadi akan dimasukkan ke variabel list kosong bb. Kemudian kita buat perulangan baru untuk dd yang ada di dalam list bb. Kalau dd nggak ada di list kosong maka dd tadi akan ditambahkan ke dalam list kosong Kemudian jumlah 1 akan ditambahkan ke dalam list kosong ff. Tapi kalau ada di dalam kita bikin variabel baru. Kemudian untuk menentukan urutannya kita menggunakan .index. Jadi dd itu merupakan urutan keberapa dalam list Kemudian list kosong list ff tadi akan ditambahkan nilai 1 sesuai dengan urutan value yang ada di dalamnya. Nah, untuk ceritanya yang pertama kita print jalan ini panjang dari list kemudian print ff itu berapa kali kata unik diulang. Kemudian untuk soal nomor 3 kalau kita jalankan itu kan seperti ini. Misal kita mau memasukkan 3 kata unik. Kata pertama itu ABC, kedua itu BCA, dan kata ketiga ABC lagi. Nah, maka jenis kata uniknya itu ada 2, yaitu ABC dan BCA. Kemudian ABC itu jumlahnya 2, dia berada di urutan pertama karena munculnya pertama, kemudian BCA itu jumlahnya 1. Yang pertama kita buat variabel baru yang isinya itu string asterisk. Kemudian variabel kedua yang berisikan string hashtag atau pagar. Kemudian variabel ketiga berisi inputan dengan tipe data integer. Kemudian kita buat constraint-nya itu if c lebih dari sama dengan 1 dan c kurang dari sama dengan 999, maka dia akan menjalankan perulangan ini. Untuk perulangannya sendiri itu for hh in range 1, c tadi inputan user ditambah 1.
Kenapa ditambah satu? Karena kalau misalnya kita inline 1 sama 9, itu yang ke 9 tidak terhitung. Jadi 9 tambah satu 10, jadi biar 1 sampai 9. Kemudian dalam perulangan kita buat if lagi. Kalau yang di perulangan itu tadi habis dibagi 3, maka nilai E itu sama dengan B atau hashtag. Kemudian kita cetak E sebanyak perulangan keberapa saat ini. Kalau dia nggak habis dibagi 3, maka itu sama dengan A atau asterisk. Kemudian dicetak E dikali perulangan keberapa saat ini. Untuk else tadi ini kalau ini nggak terpenuhi ya, kalau constraint-nya tidak terpenuhi maka akan dia mencetak seperti ini. Kemudian soal nomor 4 kalau kita jalankan itu akan seperti ini. Misal kita mencoba 0. Nah, error. Angka range 1 sampai 999. Nah, kalau misal kita input 11, nah akan jadi parameternya. 1, 2, dan ketiga itu akan jadi stack, 4, 5, yang keenam akan menjadi stack. Karena setiap kelipatan 3, dia akan menjadi hashtag. Gitu. Kemudian ini untuk constraint-nya kita menggunakan if npass kurang dari 1 atau npass lebih dari 100, maka dia akan mencetak jumlah password yang dicek harus dalam range 1 sampai 100. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung sini. Kita buat perulangan for i in range npass. Npass tadi itu jumlah inputan yang diinputkan oleh user, kemudian kita bikin variable baru pw itu sama dengan input strip. Nama strip ini apa? Dia akan menghapus spasi kalau di dalam password itu ada spasi. Karena misalnya kalau passwordnya itu aku fasilcom dengan aku fasilcom spasi itu kan tidak akan sama. Maka dengan syntax strip ini dia akan hilangkan spasi yang ada dalam password itu. Kemudian kita bikin variable mendeklarasi variable score itu sama dengan 0. Yang defaultnya 0. Kemudian dalam perulangan tadi kita masukkan operasi if else. Kalau panjang dari PW tadi password yang diinputkan oleh user itu lebih dari 50, dia akan ngeprint password terlalu panjang. Tapi kalau kurang dari 1, dia akan ngeprint password terlalu pendek. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, dia akan langsung lanjut ke bawah. Ini kita ada if lagi. Kalau panjang TW itu lebih dari atau sama dengan 8, maka skor akan ditambah 2. Yang tadinya 0 ditambah 2. Ini sesuai dari ketentuan kategori penambahan skor. Kalau skor 8 karakter atau lebih, maka ini nilainya ditambah 2. Kemudian kita deklarasikan variabel hf besar, hf kecil, angka, dan smbl singkatan dari simbol sebagai false. Kemudian kita buat ulangan di dalam PW. If A besar, itu dalam range, if A besar dan Z besar itu dalam range Z, maka dia akan merubah variabel hf besar yang tadi nilainya false menjadi true. Kalau ZZ itu dalam range A kecil dan Z kecil, maka tadi variabel hf kecil yang awalnya false akan menjadi true. Kemudian kalau variabel ZZ ini di dalam range 0 sampai 9, maka nilai angka yang tadi awalnya false akan menjadi true. Kemudian kalau nilai ZZ ada di dalam simbol, maka si SML yang tadi awalnya false akan menjadi true. Kemudian kita buat kondisi if lagi. Kalau variabel hf besar itu ada atau true, maka skornya awalnya 0 akan ditambah 1. Sama seperti hf besar berlaku pada f kecil, angka, dan juga SMBL. Cuma bedanya kalau simbol ini, kalau nilainya true dia akan ditambah 2. Kemudian ini kita buat ulangan if else untuk menentukan kategori password itu dalam kuat, sedang, lemah, atau sangat lemah. Nah, kalau skor itu lebih dari atau sama dengan 6, maka kategorinya akan menjadi kuat. Kemudian nilai strong yang tadi awalnya 0 di atas ini akan menjadi 1. Kalau kemudian elif score lebih dari sama dengan 4, maka kategorinya akan menjadi sedang dan nilai medium akan ditambah 1. Elif score lebih dari sama dengan 2, maka kategorinya akan menjadi lemah. Kemudian nilai low akan ditambah 1. Tapi kalau ini nggak terpenuhi, maka akan masuk dalam kategori sangat lemah. Kemudian very low itu akan nilai very low akan ditambah 1. Kemudian kita memasukkan data itu ke dalam list kosong di awal tadi. Nah, kemudian kita buat perulangan yang akan mengulang semua nilai yang ada di dalam list kosong tadi. Sebenarnya sudah nggak kosong ya, cuma nama listnya kosong. Kemudian kita print hasil dari perulangan tersebut.